Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduka ya Rabb kama amartana an nahmadak nusolli wa nusallimu ala habibina sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Sahabat nunduk dimanapun berada, nunggu beduk, semoga apa yang kita cita-citakan hari ini mendapatkan amalan kita diterima Allah SWT. Puasa kita diterima tidak hanya sebagai al-ju' wal atas, tidak hanya lapar dan dahaga, tapi dicatat sebagai seorang yang puasa mencari ridhonya Allah SWT. Sahabat nunduk, izinkan hari ini kita berbagi tentang membersamai orang-orang soleh, duduk bersama orang-orang soleh. Ada sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Beliau menceritakan, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seorang laki-laki yang sedang berkunjung pada saudaranya di sebuah negeri yang lain. Farsadallahu ta'ala ala madrajatihi malakan. Ternyata dalam perjalanan ini, sahabat tadi itu dibersamai, disusul oleh seorang malaikat. Falamma ta'alaih, ketika datang kepada laki-laki tadi, maka malaikat bertanya, aina turid, kemana engkau akan pergi? Maka si sahabat tadi, laki-laki tadi mengatakan, uridu akhan li fi hadhil qaryah, aku ingin berkunjung pada saudaraku di negeri ini. Maka hal laka alaihi min ni'matin tarbuha alaih, maka si malaikat pun bertanya, apakah kau datang ke sana agar mendapatkan sebuah keuntungan, apakah jual beli atau apa sesuatu yang lain gitu. La, kata laki-laki itu, tidak, la khair, anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Enggak kok, aku hanya mencintainya karena Allah SWT. Kenapa ngunjungin dia? Dia sahabatku dan aku mencintai sahabatku ini karena Allah Subhanahu wa taala. Cintanya didasarkan pada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Menariknya, kenapa malaikat ini bertanya-tanya seperti itu? Karena malaikat membawa pesan yang membuat malaikat penasaran, kok laki-laki ini mendapatkan pesan yang spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat mengatakan, fa inni rasulullah ilaik, aku adalah utusannya Allah untuk dirimu. Bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Sesungguhnya Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu tadi. Maka sahabat sekalian, ketika kita mencintai sahabat kita didasarkan pada Allah SWT, kenapa sih senang sama dia? Ya Allah, saya pengen banget sahabatku itu masuk surga bersama. Memang sekarang kenapa? Sekarang mungkin jalannya belum seperti yang diharapkan menuju jalan surganya Allah SWT. Dibersamai terus, ditelateni terus. Kenapa? Mencintai dia karena ingin bersama masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada duduk banget dekat dengan beberapa orang yang mungkin di antara orang-orang itu yang kalau duduk bareng dia kayak pengennya wajahnya wajah yang ngingetin kita untuk sholat, ngingetin kita untuk tilawah gitu kan. Kalau ketemu dia itu ya wah adem banget. Kemana-mana kalau waktu luang bawa mushaf, dia ngafalin. Ada yang memiliki beberapa hafalan, dia selalu memurojaah hafalannya. Aku kalau deket dia itu kayak pengen ya Allah, aku baca satu kayak berasa kurang. Ada orang-orang yang seperti itu. Mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka sampaikanlah ada salam cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau dulu malaikat turun dalam bentuk yang tadi seorang laki-laki yang menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi pesan itu juga sama. Sebenarnya kita dapat salam cinta dari Allah ketika kita mencintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah tema tentang cinta. Mahabbatullah, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang sangat terkenal dan sangat saya sukai, satu di antara hadis yang menjadi favorit dari sahabat Anas bin Malik. An A'rabiyan, suatu ketika ada orang Badui datang pada Rasulullah dan beliau tanya, orang Badui ini Masya Allah terkenal banget dengan mereka itu ketulusannya, kepolosannya. Kemarin ketika haji beberapa jamaah saya nawar gitu kan, pas musim haji kan nyari taksi nggak mudah, ada mobil berhenti nawar, Wenroh mau kemana gitu kan, Syarek Sidki, teman dari wajahnya kelihatan ini Badui ini. Pak mau naik ke mobil ini? Ya silahkan Ustaz, tapi ini Badui ya. Iya, Badui itu suka-suka gitu ya, unik dan lucu memang gitu kan, lagi nyupir tato pegang gitu kan, suruh megangin. Bayang kita penumpang suruh megangin kopinya dia. Saya nanya, Ashraf, la tashrab, jangan minum itu. Jadi dia feel free orangnya, sepantai, dan itu ya kita juga lucu-lucu aja. Nah, ini ada orang Badui juga yang pernah datang pada Rasulullah, feel free sekali orangnya, bebas banget dan nanya pada Rasul. Yang mana pertanyaan itu kayak para sahabat gak ada yang berani deh nanya. Tapi Badui ini nanya, Arabi dengan polosnya nanya, ya Rasulullah, matas sa'ah, ya Rasul kapan kiamat? Maka salah satu di antara tanda kenabian adalah Rasul tidak tahu kapan akan terjadinya kiamat. Siapapun gak ada yang tahu. Itu adalah rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul terdiam sejenak dan beliau mengatakan, ma'adattalah.
Beliau tidak menjawab dengan jawaban tanggal ataupun kapan gitu ya, tapi dijawab adalah dengan pertanyaan kembali. Ma'adattalaha. Apa yang kau siapkan untuk persiapan kiamat itu, wahai sahabatku? Maka beliau dulu mengatakan, iya Rasul, aku nggak banyak sholat, nggak banyak sedekah, cuman wahibbullah wa rasulah. Aku mencintai Allah dan Rasulnya. Masya Allah, nanti jawaban Rasulullah ini membuat Anas bin Malik yang saat itu langsung nangis sesenggukan. Beliau mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama orang-orang yang engkau cintai. Kalau engkau cinta kepada Rasulullah, engkau akan bersama Rasulullah. Kalau engkau cinta kepada Allah, engkau akan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahabbah ini level tertinggi. Di dalam keimanan kita paham di situ ada level 1, orang yang dia beramal. Kenapa? Karena saya takut neraka. Boleh. Itu bagian dari keikhlasan. Level 1. Level 2-nya adalah karena pengen dapatkan syurga. Yang dilihat adalah keindahan sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Boleh dan boleh banget. Karena Pak ente masuk ini, aku pengen masuk syurga. Kalau puasa lewat pintu royan khusus gitu kan. Boleh banget. Tapi di level tertinggi adalah mahabbah, cinta. Cinta kepada Allah dan Rasulnya. Indah sekali kalau misalkan kita bersama orang-orang soleh itu yang membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana disampaikan tadi orang Badui pada sahabat Badui tadi, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang-orang yang engkau cintai. Saat itu sahabat Anas bin Malik nangis sesenggukan, ya Allah, andai saja ada orang yang membeli hadis ini dengan harga sebesar gunung Uhud berbentuk emas gitu kan, pasti nggak akan aku jual hadis ini. Kenapa? Aku senang banget dengan hadis ini. Ini hadis membuatku bahagia luar biasa. Aku tahu amalanku nggak ada apa-apanya dengan sahabat Umar, apalagi sahabat Abu Bakar, apalagi baginda Rasulullah. Tapi aku mencintai Rasulullah. Aku berharap dengan hadis ini, aku masih mendapatkan kesempatan untuk satu surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah level tertinggi. Kenapa kita hari ini, masya Allah, kita berpuasa, kita haus-haus, gitu, kita lapar-lapar. Sedangkan makanan halal sudah menunggu, ada kolak di sana, ada rengginang di sana, mungkin bisa kita cemil-cemilin, ada kuaci di sana gitu kan. Tapi kenapa kita nggak makan? Karena kita mencintai Allah. Allah pengen kita nahan sejenak bentuk cinta dan ekspresi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yuk hadirkan mahabbah, ini level tertinggi. Mau mencintai orang-orang soleh, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Maka jamaah sekalian, yuk hadirkan cinta. Dari mana munculnya cinta? Karena kita tahu cinta itu muncul ketika kita memiliki hutang jasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita coba tadabburi. Pagi hari ini, Masya Allah, kita bisa sahur. Dalam keseharian kita, Masya Allah, tangan kita bisa digerakkan dengan normal. Maka ada satu di antara sunnah Rasulullah adalah kita berziarah kepada sahabat-sahabat kita yang saat ini mungkin sedang kurang sehat. Kita cek sana, oh Masya Allah, ada yang mungkin diuji dengan stroke. Tangannya masih ada, semuanya normal-normal aja, tapi kenapa tidak bisa digerakkan? Karena Allah cabut sedikit dari nikmatnya. Dan ternyata alhamdulillah hari ini tangan kita bisa normal. Alhamdulillah. Masya Allah. Maka hadirkanlah, kalau kita ingin mencintai Allah SWT, cek kembali betapa banyak kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita semuanya. Dan insya Allah hari ini dalam beberapa menit ke depan kita akan merasakan nikmat dari Allah SWT. Farhatun, sebuah kebahagiaan. Bahagia apa? Bahagia bisa iftar. Dan semoga kita juga mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yang lebih indah daripada iftar ini ketika kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan kita tersenyum kepada Allah. Ya Allah, aku telah menyelesaikan puasaku, dan aku puasa itu atas nama aku mencintaimu ya Allah. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.